قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, bukan Khabib Ba'alawi namanya kalau kerjanya nggak ndobos, kerjanya nggak ndawir, kerjanya nggak nipu. Ya, kerjanya cuma jualan nasab demi nasib. Dan yang seperti itu dilakukan oleh hampir semua para Khabib Ba'alawi. Sehingga kalau kita mau mengatakan oknum, ya, para pelaku ndawir, para pelaku ndobos, para pelaku ngedabrus, para pelaku nipu, ya, itu kalau disebut oknum itu sulit. Karena apa? Hampir mayoritas, ya. Dan mungkin memang ada dari kalangan Khabib Ba'alawi yang baik, ya. Mungkin ada. Cuma ya mayoritas seperti itu. Yang kelihatan seperti itu. Ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para Khabib Ba'alawi, rata-rata ceramahnya jualan nasab demi nasib. Kalau mereka cerita tentang karomah, ya karomah itu orang-orang yang nasabnya sama dengan mereka. Diceritakan mereka orang sakti-sakti. Ya, bisa mi'raj sehari 70 kali. Ya. Ada juga yang bosen di dunia ke surga. Nanti di surga udah hilang bosennya, balik ke dunia lagi. Ada yang bisa memadamkan api neraka. Dan rata-rata yang diceritakan kesaktiannya itu ya orang-orang yang nasabnya sama dengan mereka. Khabib Ba'alawi. Dan apalagi tujuan mereka bercerita seperti itu, kecuali supaya nasib mereka itu baik, ya, secara ekonomi terutama kaum muslimin. Ya, kalau kita lihat mereka itu kan kalau sudah dianggap sebagai tokoh, ya, mereka bisa melelang apapun barang bekas milik mereka demi apa? Demi duit, ya. Siwak bekas saja harganya bisa jutaan. Serban bekas harganya bisa puluhan juta. Padahal itu kan bekas, ya. Tapi kan mereka mengatakan apa? Barokah, ya. Lihat ini. Kasih berapa? Berapa? 1 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tahu disedekah ke Nabi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk akhirat. Itu ya 5.000 bakal. 5.000 tuh donat. Ya nggak 1 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya mau lelang. Nanti Ustadz yang ngomong. Sorban beliau ini penuh dengan keberkahan. Sudah 13 tahun dipakai beliau untuk ceramah di berbagai tempat di wilayah seluruh Indonesia. Jadi siapa yang nyaut lilang, ini sorban beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Tuh kaum muslimin, ya, itu tadi sorban yang pertama 1 juta, ya. Kemudian yang kedua punya Bahar Smith 10 juta. Itu dibukanya 10 juta, bisa lebih kaum muslimin, ya, coba. Dan itu alasannya karena berkah. Sejak kapan keberkahan itu bisa dilelang? Sejak kapan keberkahan bisa dijual? Hah? Nggak ada sejarahnya. Nabi Muhammad SAW, para sahabat melelang keberkahan, ya. Mereka melelang barang yang mereka miliki dengan alasan berkah. Nggak pernah. Itu hanya modus, ya, modus yang dilakukan oleh para Khabib Ba'alawi untuk mengeruk fulus jamaahnya. Dan ini ada satu lagi video yang benar-benar konyol kaum muslimin. Ini jelas-jelas menipu, ya. Ada Habib yang dia katanya memiliki kiswah makam Nabi Muhammad SAW, ya, kain penutup makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibawa ke majelisnya supaya dicium sama jamaahnya, supaya dapat barokah, ya.
Dan ternyata ujung-ujungnya juga fulus kaum muslimin. Padahal itu kain kiswah dari mana? Kain kiswah dari mana? Itu kain kiswah palsu kaum muslimin. Ya, coba kita simak videonya. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Dia menyatakan kepada jemaahnya, saat ini kita kedatangan kiswah penutup makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Tuh kaum muslimin, ini tanda-tanda orang menipu kaum muslimin. Kiswah Ka'bah saja kaum muslimin. Siapa yang berani ngambil kiswah Ka'bah dibawa pulang? Dan itu pun perbuatan hulu kaum muslimin, ya. Untuk apa cium kiswah? Ya. Sedangkan cium Hajar Aswad saja, Umar bin Khattab mengatakan, seandainya kami tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, maka kami nggak akan menciummu. Ya, karena kamu itu hanya batu. Itu Hajar Aswad. Lah kiswah, kain dari siapa kiswah? Kain dari pabrik itu. Bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau mau disebut barokah, ya barokah dari mana? Yang ada itu hulu namanya, ya. Dan kalau kita mau mikir dengan akal sehat dan waras kaum muslimin, kiswah Ka'bah saja siapa yang berani ambil bawa pulang ke Indonesia? Hah? Itu bisa ditangkap sama askar. Ya, apalagi penutup makam Nabi Muhammad SAW. Ya, ini benar-benar pembohong ini kaum muslimin, ya. Dan kalau menurut penjelasan dari channel Maisa Al-Fatih ini kaum muslimin, ya, yang videonya kita ambil ini, kemungkinan kain kiswah yang dibawa oleh Khabib Ba'alawi 1 ini, itu kain kiswah yang dijual di lapak online kaum muslimin. Ya, kalau kita lihat di lapak jual beli online, itu ada kaum muslimin, ya, dijual. Mungkin dia beli dari sana kaum muslimin, ya. Kemudian untuk nipu jamaahnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman nanti bisa cek di toko-toko online, banyak yang jual. Pertanyaannya, kiswah ini apakah kiswah asli penutup makam Nabi, atau dia beli online, atau bagaimana? Kalau asli, bagaimana cara dia mendapatkannya? Dan yang lebih menggerikannya, teman-teman, dia meminta uang jemaahnya. Dia menerima uang dari jemaahnya bagi siapa saja yang ingin mencium kiswah makam Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, nanti di akhir video ini dapat kita saksikan dia membuka suatu kantong kresek, teman-teman. Kantong kresek warna merah untuk menerima uang dari jemaahnya. Siapa saja yang mencium, wajib itu bayar dengan uang sejumlah yang sudah ditentukan oleh Habib ini. Luar biasa. Lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika. Nah, dapat kita saksikan tuh berebutan. Para jemaah ingin menyentuh kiswah tersebut, teman-teman. Lalu ditertibkan oleh Habibnya. Ditertibkan, dibuat antrian, boleh mencium kiswahnya, boleh menyentuh kiswahnya, tapi bayar dulu. Ya Rasulullah. Tuh. Ada kantong kresek warna merah tuh, lihat. Jadi, teman-teman, Habib ini luar biasa modusnya, teman-teman. Luar biasa. Mencari uang, mencari kekayaan dengan cara seperti ini. Na'udzubillah. Tuh kan, ujung-ujungnya fulus kaum muslimin. Ya Allah. Memang para Khabib itu jualan nasab untuk memperbaiki nasib kaum muslimin, ya. Kalau kita lihat juga video-video para Khabib Ba'alawi itu kaum muslimin, ya. Itu banyak sekali nerima amplop, itu nggak ngerti amplop apa namanya itu. Amplop hadiah, apa amplop sedekah, apa amplop sumbangan dari mukibinnya. Ya Allah, ya. Ya kalau memberikan amplop sih itu masih bisa diterima lah kaum muslimin, ya. Mungkin itu bentuknya hadiah kalau memang benar mereka itu adalah zuriat Nabi, ya. Nggak ada masalah memberikan hadiah. Tapi yang seperti ini kaum muslimin, kegoblokan yang nyata yang seperti ini kaum muslimin. Ditipu dengan kiswah, katanya kiswah penutup makam Nabi. Dari mana mereka dapat?
Dari mana? Coba. Orang kiswah Ka'bah saja, kalau mau dibawa pulang ke Indonesia, yang bawa pulang tuh siapa? Kan nggak ada yang bisa kaum muslimin. Kalau sampai berani ngambil kiswah Ka'bah, ditangkap oleh askar kaum muslimin. Ya, ini kiswah penutup makam Nabi Muhammad SAW. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan para mukibin kok ya percaya saja kaum muslimin. La ilaha illallah. Asal disebut berkah, ya, asal disebut bekas kabib, ya, mereka langsung berlomba-lomba seakan-akan dengan seperti itu mereka itu bakal masuk surga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itulah perlunya belajar tentang Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf. Ya. Lihat orang-orang salafi, nggak ada yang tertipu dengan tipuan-tipuan para kabib Ba'alawi dan juga tipuan-tipuan para kiai-kiai, ustadz-ustadz, gus-gus, ya, yang mereka itu cinta terhadap dunia. Nggak ada kaum muslimin, alhamdulillah, ya. Makanya ikuti jejak orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, dakwah salafi, dakwah manhaj salaf yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.